Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 103 Cedera Meridian Jantung. 2 hari kemudian, di Plum Blossom Ridge. Hanya mengenakan pakaian kasual berwarna putih, Feng Jiu berjalan menuju kamarnya dan langsung melihat Leng Xuang berjalan ke arahnya. "Nyonya." Leng Xuang menyapa, merasa sedikit khawatir saat melihat Feng Jiu. Sejak hari dia kembali, kulit Nyonya sangat pucat. "Apakah adikku sudah sadar?" tanyanya sambil menatap Leng Xuang, suaranya sedikit terdengar lemah. Malam itu, ia terluka di meridian jantungnya dan jika bukan karena ia sendiri ahli dalam bidang kedokteran, ia tidak akan mungkin bisa bangun dari tempat tidur selama 2 hari ini. Namun, meskipun lukanya sudah menunjukkan perbaikan, ia masih belum pulih sepenuhnya. Pada titik ini, jika ia berbicara terlalu keras, atau batuk atau semacamnya, ia masih akan merasakan nyeri tumpul di dadanya. "Tuan muda sudah bangun. Aku akan pergi melihatnya." Sambil berbicara, dia berjalan keluar. Halaman Guan Xilin berada persis di sebelah halamannya dan cukup dekat untuk dilaluinya. Oleh karena itu, dia sampai di sana hanya dengan berjalan beberapa langkah setelah keluar dari halamannya. Begitu masuk ke halaman, sebelum dia mendorong pintu untuk masuk, dia mendengar suara batuk dari dalam. Dia berhenti dan menoleh ke Leng Xuang, apakah dia sudah minum obatnya? Dia telah meminumnya lebih awal ketika dia bangun. Mendengar itu, Feng Jiu pun masuk ke dalam. Begitu masuk, dia melihat Guan Xilin yang sedang berbaring di tempat tidur dan berusaha untuk duduk. Dia pun bergegas maju dan berkata, "Kamu masih terluka. Berbaringlah." "Jiu kecil." Ketika Guan Xilin melihat bahwa itu adalah Feng Jiu, dia tersenyum. Namun ketika dia melihat kulit pucat Feng Jiu, dia langsung terkejut. "Jiu kecil, mengapa warna wajahmu terlihat begitu buruk?" Dia baru saja bangun dan bahkan belum sempat bertanya kepada mereka bagaimana dia bisa ada di sini. "Meridian jantungku terluka. Jantungku akan pulih hanya dengan perawatan beberapa hari." Dia duduk di sisi tempat tidur dan mengulurkan tangannya untuk merasakan denyut nadinya sambil berkata, "Meskipun tubuhmu banyak yang terluka, tetapi sebagian besar luka itu adalah luka permukaan pada daging. Beruntung tulang dan meridianmu tidak terluka atau kamu perlu beristirahat setidaknya selama 10 hari atau setengah bulan penuh." Melihat wajah pucatnya dan kemudian mengingat bahwa dia telah diselamatkan, betapapun bodohnya seseorang, dia akan tetap tahu bahwa dialah yang menyelamatkannya. Matanya langsung terasa panas dan dia berkata, "Jiu kecil, adikmu sangat tidak berguna. Selalu menambah masalahmu. Apa yang sebenarnya kau katakan?" Dia menarik selimutnya lebih tinggi untuk menutupinya dengan benar dan berkata, "Tubuhmu hanya butuh 2 hari istirahat lagi dan kamu bisa bangun dari tempat tidur untuk bergerak. Namun, seleksi di keluarga Guan akan berlangsung 3 hari lagi dan waktunya akan sangat ketat. Aku khawatir tubuhmu mungkin tidak akan sanggup." "Tidak apa-apa. Aku bisa. Demi pilihan keluarga Guan, aku pasti harus kembali. Kalau begitu, beristirahatlah dengan baik selama 2 hari ini, dan aku akan meresepkan obat untukmu agar cepat pulih." Dia kemudian berdiri dan berkata, "Aku akan kembali ke kamarku sekarang. Jika ada sesuatu, katakan saja pada Leng Xuang dan aku akan melakukannya." "Baiklah. Kamu tidak sehat dan harus lebih banyak beristirahat. Kamu tidak perlu terus-terusan datang menemuiku." Feng Jiu tersenyum dan mengangguk. Kemudian dia menoleh ke Leng Xuang dan meninggalkan instruksi untuk perubahan yang harus dilakukan pada obatnya, lalu kembali ke kamarnya, dan dengan cepat menyelinap ke istana roh di dalam ruangan. Setelah malam itu, bukan hanya meridian jantungnya saja yang terluka, bahkan Phoenix Api pun tertidur lelap karenanya. Bagi Phoenix Api yang telah mengambil rupa seorang balita manusia untuk menjelma dalam wujud aslinya, sebenarnya ia harus menunggu hingga dewasa. Namun tadi malam, Feng Jiu telah menggunakan segel kuno untuk menghancurkan batasan-batasan itu dengan darah agar ia menjelma dalam wujud aslinya untuk membasmi musuh. Dalam wujud aslinya, kekuatan-kekuatannya hampir mencapai level binatang suci kuno dewasa yang berada di puncak kekuatannya dan wajar saja baginya untuk mengalahkan seorang penguasa prajurit. Namun, biayanya sangat tinggi, yang berarti dia akan tertidur lelap dan terlebih lagi, tidak diketahui kapan dia akan terbangun. Dia menatap Phoenix Api kecil yang terbungkus dalam bola api kecil di dalam ruang itu. Dia masih tampak seperti balita manusia berusia 3 tahun dan tampaknya sedang tertidur lelap, berbaring di sana dengan damai. Memalingkan pandangannya, dia duduk dan mengambil posisi lotus untuk menyembuhkan luka di dalam tubuhnya. Dengan gelombang energi spiritual dan mistis, seluruh tubuhnya terbungkus dalam sumber energi, dan dia bisa merasakan gelombang hangat mengalir melalui meridiannya saat bergerak.